Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Solihul Hadi, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang manfaat penerapan etika publik. Tapi sebelum pembahasan lebih lanjut, kita perlu memahami apa itu etika publik. Secara sederhana, etika adalah sebuah karakter yang berdasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma luhur. Etika publik merupakan refleksi tentang standar yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah dalam perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayan publik. ASN sebagai pelayan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership atau kepemimpinan saja, namun juga kompetensi etika. Tanpa memiliki kompetensi etika, akan cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Oleh karena itu, etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesejahteraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan atau kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Sebagai ASN harus benar-benar memahami tentang konsep etika publik, karena dalam melaksanakan tugasnya, ASN dituntut untuk memiliki kewaspadaan profesional dan spiritual serta memahami berbagai patokan sikap mental dalam perilaku dan tindakan. Atas dasar itu, disusunlah kode etik yang dapat dijadikan sebagai sebuah patokan atau rujukan. Dengan ditaatinya kode etik yang berlaku bagi ASN secara umum, diharapkan bahwa para pejabat publik dapat menjalankan tugas-tugasnya serta berperilaku sebagai pendukung nilai-nilai moral dan sekaligus pelaksana nilai-nilai etika publik dalam tindakan-tindakan yang nyata. Jadi, etika publik harus dihayati dan dilaksanakan secara menyeluruh. Patokan-patokan yang tertuang dalam 12 kode etik dan kode perilaku ASN yang wajib dipahami dan diimplementasikan menurut Undang-Undang ASN Pasal 5 antara lain: yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. 11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, 12, melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Dengan diterapkannya kode etik ASN, diharapkan perilaku ASN dapat menjadi lebih baik dan terdapat perubahan. Perubahan yang diharapkan tersebut antara lain berubah dari penguasa menjadi pelayan, pemenang menjadi peranan, dan menyadari bahwa jabatan pejabat publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan
baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, tujuan akhir dari penerapan etika publik adalah terwujudnya budaya kerja yang benar-benar berkualitas serta sesuai dengan nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian yang ke-10, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir ke-14, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nah, demikian sedikit materi tentang etika publik. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.